Baik. Teman-teman pastinya juga pingin tahu lebih dalam ya, MRPN itu apa, lalu perannya seperti apa gitu ya. Nah, di sini kita udah hadir di tengah-tengah kita dua orang yang eh, narasumber yang sangat capable gitu ya, menjelaskan tentang bagaimana sih MRPN ini dari sudut pandang tadi SPI dan sudut pandang Apip ya. Untuk kali yang pertama, saya ingin mungkin bertanya kepada Bu Heli ya, Bu Heli Restiati dalam hal ini Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan. Lalu dulunya pernah di Deputi Akuntan Negara Bu Heli ya. Jadi sedikit banyak beliau sangat memahami tentang bagaimana SPI di BUMN terutama. Baik. Mungkin konsep penerapan dari MRPN ini kalau dilihat dari kacamata SPI BUMN seperti apa Bu Heli? Nah mungkin Bu Heli menyiapkan paparan Ibu? Iya, karena menyiapkan paparan kita berikan waktu untuk memaparkan ya teman-teman. Kita berikan waktu untuk memaparkan kira-kira 20 menit cukup Ibu? Semoga, semoga 20 menit cukup ya karena banyak banget ini materinya. Baik, sudah bisa Tes, paparannya sudah? sudah ya, tes. Oke, baik Ya, kita persilakan Bu Heli untuk menyampaikan paparannya. ya, Mas Edo, terima kasih. Bapak Ibu, Kaper dan jajaran pimpinan APIP dan juga SPI dan juga Bapak Ibu hadirin yang bergabung di LC siang hari ini. Semangat pagi dan senang bisa bergabung di sini. Pertanyaan Mas Edo langsung pertanyaan ke fokus ke masalah MRPN. Tadi kita sudah menyimak ya apa keynote yang beberapa kaitannya dengan mungkin saya lebih tepatnya menyebut ini gagasan ya, gagasan kami karena gagasan ini kami harap bisa menjadi apa ya, menginspirasi ya Bapak Ibu khususnya kalau yang di SPI BUMN nantinya gagasan itu akan berubah menjadi kebijakan atau strategi yang disahkan oleh direksi kan gitu ya. Jadi ini pemikiran itu yang menjadi pemikiran akhir weekend ini barangkali ya. Ini apa yang mau saya sampaikan terkait dengan bagaimana penerapan MRPN dalam konteks SPI. Nah, saya menyiapkan beberapa slide, mudah-mudahan tidak cukup lama gitu ya. Kalau nanti ini tolong diingatkan. Jadi bagaimana Satuan Pengawasan Intern BUMN dalam MRPN? Setidaknya ingin menyinggung mengenai bagaimana BUMN dan SPI dalam MRPN itu kalau dari sisi permen dan perpresnya itu saat ini sudah 1 tahun. Jadi kalau begitu terbit itu kan kita selalu semangat untuk mendiskusikan. Jadi secara definisi dan pasal-pasal pastilah kita sudah memahami. Tapi bagaimana menyandingkan keduanya gitu ya antara permen dan MRPN itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian MR dan SPI pada BUMN dan bagaimana gagasan integrasi keduanya gitu. Nah, apa MRPN di sini untuk refresh saja dengan asumsi bahwa karena Perpres dan Permennya itu juga sudah 1 tahun, bahkan pemahaman tentang risiko itu kita mungkin sudah lama, jadi asumsinya kita sudah tahu apa itu risiko, apa itu manajemen risiko dan pembangunan nasional. Sehingga apa definisi di dalam Perpres itu adalah kegiatan terkoordinasi. Apa yang dikoordinasikan adalah ya kegiatan manajemen risiko yang dilakukan oleh organisasi untuk bisa membantu pencapaian tujuan. Dalam hal ini adalah membantu mencapai tujuan entitas MRPN itu untuk lebih kepada risiko pembangunan nasional. Nah, secara hierarki atau mungkin integrasi tadi juga sudah ada di keynote ya. Kalau di keynote lebih detail tadi saya menyimak Bu Deputi. Kalau di sini disederhanakan jadi ada 3 tingkatan kalau kita bisa lihat. Di risiko kegiatan, kemudian risiko program itu sebenarnya selama ini kita sudah mengenalnya di dalam PPSPIP kalau di publik. Kemudian kalau di BUMN itu ada di Permen BUMN. Nah, di atasnya itu adalah Perpres 39
Yang kalau Bu Deputi tadi ada dua di situ, masih ada risiko lintas sektor dan ada risiko yang lebih tinggi lagi ya. Saya mungkin menyingkat ini risiko lintas sektor di mana di situ sebenarnya adalah ada yang menyebutnya interagency risk, ada yang menyebutnya state risk, mungkin ada juga yang menyebut sebagai risiko di Menko gitu ya. Tapi pada dasarnya itu adalah risiko yang ada di atas organisasi yang dalam eksekusinya sebenarnya dieksekusi oleh organisasi juga, tetapi ada suatu kondisi di mana risiko itu tidak mampu dikelola atau dimitigasi oleh organisasi secara sendirian gitu ya. Sehingga diperlukan bantuan oleh lintas sektor lain yang tentunya harus dikoordinasi dan dikonsolidasikan. Nah, kemudian di slide berikutnya eh, pada Perpres 39 BUMN itu disebutnya seperti ini. Di dalam pasal 1 disebut ada badan usaha, kemudian loncat ya ke pasal 13 bahwa satu atau lebih pimpinan entitas MRPN yang secara bersama-sama menjadi pemilik risiko lintas sektor. Nah, kemudian di state lagi bahwa dalam hal badan usaha milik negara menjadi salah satu unit pemilik lintas sektor, maka Menteri BUMN adalah pemilik risiko gitu ya. Jadi Menteri BUMN pemilik risiko karena dia adalah pemegang saham BUMN. Dalam praktiknya, ketika Menteri BUMN sebagai pemegang saham memiliki risiko lintas sektor, maka melalui mekanisme RUP, risiko itu akan didelegasikan kepada direksi untuk disusun bagaimana pengelolaan atau strategi dan kebijakan pengelolaan risiko lintas sektor. Nah, kemudian di Perpres juga di pasal 16-nya kita lihat bagaimana SPI. SPI ini disebutkan bahwa pengawas lintas sektor dalam hal ini BPKP berkolaborasi dengan salah satunya adalah SPI BUMN untuk bisa memberikan assurance terintegrasi dan juga bagaimana mengembangkan pengawasan intern berbasis risiko. Nah, agendanya yang perlu menjadi lebih jelas lagi adalah bagaimana kolaborasi itu kan gitu. Bagaimana integrasi itu akan dilakukan antara pengawas lintas sektor dengan SPI BUMN dalam hal ini. Nah, kita coba lihat dari sisi mikronya, dari sisi BUMN ya. Berarti acuannya adalah Permen 02. Di pasal 51 disebutkan bahwa BUMN konglomerasi itu melaksanakan manajemen risiko dengan pendekatan lini model, 3 lini model gitu, yang pada dasarnya ini sudah dikenal cukup luas dan kalau kita amati Perpres juga arahnya demikian juga ya. Nah, di situ ini eh, dibuat ringkas, SPI itu ada di lini ketiga dengan tanggung jawab melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan. Nah, di situ sebagai lini 3 memberikan assurance pada lini pertama dan lini kedua termasuk kepada anak perusahaan. Nah, di dalam Permen BUMN ini dikenal ketika risiko anak perusahaan yang kemudian diintegrasikan ke holding itu juga menjadi objek yang harus diassurance oleh lini ketiga. Kemudian dari holding yang diagregasikan ke Kementerian BUMN itu juga harus diassurance oleh lini ketiga yaitu SPI BUMN. Nah, di slide berikutnya SPI dalam hal ini dengan assurance atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang dilaksanakan oleh BUMN itu sebenarnya juga menjalankan atau merupakan perwujudan tata kelola yang baik yang diatur di dalam Permen 02 2003. Di dalam pasal 3-nya ada 7 perwujudan tata kelola, yaitu salah satunya adalah bagaimana peran auditor intern. Nah, peran auditor intern itu dalam tata kelola di-state dengan jelas melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko dan proses tata kelola perusahaan. Nah, di sini di dalam permen itu kita bisa lihat ya, ada 2 kali sampai disebut bahwa SPI itu bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan MR di pasal 64 dan pasal 29 sama di dalam satu permen itu. Jadi betapa pentingnya SPI ini memberikan suatu assurance ya, assurance atas pelaksanaan
manajemen risiko yang ada di BUMN. Selanjutnya, eh, proses perencanaan manajemen risiko yang ada di BUMN ini coba dipadukan. Jadi prosesnya adalah penetapan strategi risiko dan penetapan sasaran risiko. Kemudian di situ ada pengalokasian anggaran pendapatan dan biaya serta proyeksi laporan keuangan. Nah, dalam proses ini kita melihat di Permen 1. Jadi ada dua permen yang harus kita lihat dalam proses dalam konteks penugasan BUMN. Permen 1 adalah penugasan khusus yang mewajibkan BUMN itu eh, harus memiliki suatu pembukuan atau pemisahan rencana pembukaan dan sebagainya secara terpisah di RKAP. Nah, kewajiban itu kemudian dilanjutkan di Permen 2-nya bahwa dengan demikian harus memiliki manajemen risiko yang terpisah juga untuk melaksanakan penugasan pemerintah. Nah, karena penugasan pemerintah ini secara best practice dan juga secara peraturan harus terpisah, manajemen risiko terpisah, menjadi lebih clear sebenarnya di tingkat entitas BUMN ini bagaimana menghubungkan dengan MRPN. Nah, saya coba menggabungkan antara Perpres dengan eh, Permen, ini menjadi gagasan yang tadi saya sampaikan. Jadi sebelah kiri itu adalah proses MRPN yang diringkas, yang kalau boleh di dalam bahasa sederhanakan, nanti kalau proses MRPN itu ada profil entitas MRPN LS gitu ya. Kemudian dalam penerapan MRBUMN, salah satu pengukuran risiko di pasal 68-nya disebutkan bahwa ada agregasi dari profil risiko BUMN itu ke agregasi ke taksonomi risiko di Kementerian BUMN. Nah, disinilah letak mungkin integrasinya bahwa eh, profil risiko penugasan pemerintah yang diagregasikan ke Kementerian BUMN, seyogyanya itu sudah dilakukan assurance oleh peran SPI dan kemudian yang masuk ke dalam taksonomi agregasi Kementerian BUMN itu sejalan dengan risiko Menteri BUMN sebagai entitas MRPN yang kemudian masuk ke dalam series. Series ini adalah profil risiko MRPN LS yang dihasilkan oleh Komite Manajemen Risiko. Nah, series yang sudah sudah di-assure, sudah terkonsolidasikan di dalam komite MR ini adalah porsi dari pengawas intern lintas sektor yang nanti akan melakukan assurance juga, melakukan evaluasi, review, dan kecukupan dari pengelolaannya. Nah, integrasi lain adalah yang diperlukan peran SPI dalam hal manajemen risiko atas penugasan itu harus senantiasa koordinasi komunikasi dengan pengawas internal LS supaya memiliki memiliki appetite, memiliki mitigasi yang apa, sudah terkonsolidasi, sudah terkalibrasi gitu ya. Jadi tidak silo jalan sendiri-sendiri appetite antara BUMN dengan kementerian yang terkait. Nah, di dalam dalam SK Juknis dijelaskan bahwa peran SPI untuk bisa memberikan assurance atas risiko agregasi yang sudah eh, yang akan masuk ke dalam taksonomi BUMN perlu kompetensi data analitik, business acumen, dan minim kualifikasi yang ada di SK Juknis gitu ya. Jadi eh, tidak hanya menjadi suatu formality saja, oh sudah dilihat SPI, tapi SPI pun harus juga menguatkan diri untuk bisa mampu menilai kecukupan dari kebijakan dan risiko yang akan diangkat menjadi risiko eh, agregasi kementerian dan juga akhirnya menjadi risiko series yang ada di RPNLS. Dengan demikian integrasi itu tidak semata-mata duduk bareng rapat gitu ya, tetapi menghasilkan suatu risiko yang sudah terkonfirm memiliki kualitas yang sama dan juga nantinya akan memiliki suatu treatment appetite yang sudah terkalibrasi di antara stakeholders. Nah, ini untuk contoh memudahkan gambaran cerita CCTS. Saya ambil saja ini pinjam dari cerita yang ada di apa
pembangunan tol utama karya. Kalau kita lihat dari berita, kelihatan ya bahwa di sini tidak hanya satu utama karya atau BUMN saja yang terlibat, Kementerian BUMN saja terlibat, tapi ada Kementerian Keuangan, ada Kementerian eh, apa Marves, kemudian ada BPJT, dan semuanya itu memperlihatkan bahwa inilah stakeholders yang harus berkolaborasi untuk bisa menyelesaikan masalah lintas sektor. Nah, masih cerita mengenai jalan tol lintas sektor untuk bisa mengenali siapa yang dominan atau siapa yang memiliki kontribusi atau risiko apa yang nanti akan teragregasi. Lebih mudah lagi kalau ada semacam mapping posisi BUMN itu ada di mana dalam hal ini karena ini BUMN ya. Jadi posisi BUMN itu ada di mana? Sebenarnya posisi BUMN itu kalau kita lihat dari fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 dengan sudah keluarnya Perpres mengenai pembangunan jalan tol. Berarti dia itu ada di pembentukan BUJT yang nantinya akan membangun secara konstruksi dan juga menjadi operator. Nah, dengan posisi ini terlihat bahwa eh, risiko yang paling perlu untuk di-share oleh BUMN itu pastinya bukan risiko konstruksi, itu risiko yang melekat kepada kontraktor ya gitu. Jadi yang pantas-pantasnya untuk dinaikkan adalah misalnya risiko pendanaan, risiko lahan gitu ya, yang tidak bisa ditangani oleh BUMN itu sendiri gitu. Jadi terlihat MRPS ini bukan MRPNLS ini saya ingin menegaskan bukan suatu suatu apa ya suatu justifikasi untuk semua risiko harus dibahas bareng-bareng semuanya gitu kan. Jadi kita harus bisa membatasi bahwa risiko yang dibahas adalah risiko yang high level yang tidak bisa diselesaikan sendiri dan perlu bantuan sehingga itu ada series dan accountability dalam menyelesaikannya. Hal-hal yang sifatnya memang sudah menjadi tanggung jawab entitas diselesaikan dengan MR organisasi atau MR tingkat entitas. Nah, ini contohnya, jadi ada studi 8 faktor yang mempengaruhi proyek jalan tol. Ini kita lihat dari 8 itu sebenarnya tidak semuanya sebenarnya harus menjadi misi lintas sektor. Tapi kita tahu bahwa kalau tidak tercapai di depan mata itu pasti ada delay. Delay itu berarti kebermanfaatan. Yang kedua adalah cost overrun. Cost overrun itu larinya kalau berkelanjutan akan ke risiko fiskal pemerintah. Nah, inilah yang perlu diangkat untuk bisa bagaimana secara lintas sektor permasalahan ini tidak berlarut-larut dan akhirnya kebermanfaatan itu bisa dicapai untuk tujuan pembangunan nasional. Nah, ini sebagai contoh salah satu ya. Misalnya kontraktor mempunyai kesulitan dalam mendanai proyek. Nah, ini kalau memang benar-benar kesulitan sudah bisa diagregasi untuk bisa dibahas di dalam lintas sektor. Tapi contoh lain, misalnya terlambatnya pengiriman material konstruksi ke lokasi proyek. Ya ini berarti bukan lintas sektor, tetapi memang harus diselesaikan oleh BUMN konstruksi untuk masalah yang secara teknis seperti ini. Cuaca, nah cuaca itu bisa dua hal ya. Kalau berlarut-larut dan mengganggu cukup besar bisa diangkat, tetapi kalau bisa terselesaikan maka itu tidak perlu. Tidak perlu untuk menjadi bahasan lintas sektor. Nah seperti itu mekanisme yang bisa terjadi karena koordinasi dan konsolidasi juga komunikasi antar eh, entitas dan juga untuk lintas sektor secara apik berarti ada komunikasi untuk bagaimana risiko-risiko itu akan dimitigasi, akan dikelola dan akhirnya risiko besar yang eh, menghantui tidak ada lagi gitu ya. Nah, ini sebagai penutup penting eh, menjadi penting untuk pelaksanaan MRPN bahwa kapabilitas MR setiap lini itu penting, setiap organisasi menjadi modal utama sebelum lari ke LS. Di entitas sendiri memang harus juga kuat, dikuatkan. Tadi salah satunya kalau di SPI BUMN di state di dalam Juknis perlu data analitik, kemudian skenario planning dan sebagainya. Di situ sudah diatur. Kemudian kapabilitas unit SPI juga mengikuti. Kemudian BUMN perlu lebih perhatian, sudahkah melakukan secara khusus manajemen risiko untuk penugasan pemerintah? Karena secara RKAP dan juga pengajuan anggaran itu harus terpisah sehingga pelaksanaan manajemen risikonya pun juga
dipisahkan. Nah, kalau ini sudah dipisahkan dan kapabilitasnya sudah mencukupi, MRPN LS ini sudah suatu langkah yang next step lagi, sudah memikirkan hal lain, tidak memikirkan kapasitas yang mendasarnya. Kemudian beberapa penguatan praktik kita perlu perkuat lagi bagaimana sharis itu harus kita gali lagi, kita terapkannya seperti apa gitu ya, termasuk joint mitigation. Joint mitigation itu misalnya tadi contohnya dana, kalau dana sudah diangkat ke Kementerian BUMN, joint risk mitigation-nya harus dengan Kementerian Keuangan. Misalnya menerbitkan obligasi, obligasi itu dijamin pemerintah, kan berarti harus Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. Itu dua-duanya jadi joint mitigation. Kemudian konteksnya harus tepat, appetite-nya juga harus terkalibrasi antar entitas, dan juga untuk SPI BUMN eh, yang mengacu kepada Global Auditor Standard 2024 sudah jelas tuh bahwa salah satunya sudah di state peran foresight. Nah, MRPN ini adalah salah satu bagaimana memperkuat SPI untuk bisa melaksanakan peran foresight-nya menjadi lebih baik, khususnya untuk bisa melancarkan pembangunan nasional, pembangunan pemerintah. Dan satu hal tadi juga yang disampaikan dalam eh, keynote ya, bahwa MR-nya itu mungkin bukan hal baru, kita sudah cukup lama kenal mulai dari ISO, COSO, RM dan sebagainya. Salah satu yang disebut baru adalah praktik. Praktiknya itu ya ada komite, kolaborasi, komitmen, koordinasi dan sebagainya. Dengan itu semua saya rasa eh, pelaksanaan MRPN ini baik pada tingkat entitas maupun tingkat lintas sektor menjadi lebih mudah karena penyamaan persepsi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, Mas Edo. Baik, Bu Eli, terima kasih. Persis sekali 20 menit ya. Tadi kita sudah dengar bersama ya, Bu Heli tadi menyampaikan tentang risiko yang terintegrasi ya, integrated risk. Nah, assurance-nya pun terintegrasi juga gitu ya. Jadi banyak apa namanya pihak yang berkecimpung di situ tadi dari SPU BUMN Bu ya, lalu ada dari APIP Kementerian BUMN. Dalam hal ini APIP, lalu ada pengawas lintas sektor gitu ya. Jadi yang masing-masing punya porsinya sendiri. Baik, selanjutnya kami silakan Pak Iwan nih, Pak Iwan kebetulan beliau di Pusbin JFA ya, pembina kita semua, para auditor gitu ya, termasuk saya, untuk menyampaikan terkait bagaimana sih peran APIP di apa MRPN ini gitu ya, terutama terkait pemerintahan. Kami silakan Pak Iwan, 20 menit juga Pak. Silakan. Terima kasih Mas Edu. Eh, Selamat sore Bapak Ibu sekalian di seluruh Indonesia, para penggemar fans Library Cafe BPKP. Mohon izin sedikit sharing nih di sore hari ini. Sebenarnya tadi yang ingin saya sampaikan sudah disampaikan Bu Heli semua. Jadi sepertinya kok eh, apalagi saya sampaikan ya, hampir sama sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa kalau kita bicara ilmu manajemen risiko ya gitu deh, manajemen resiko gitu aja. Dan saya kira untuk teman-teman auditor kita di seluruh Indonesia itu bukan ilmu yang baru saya kira. Karena di materi-materi pembelajaran kompetensi standar auditor itu tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern itu adalah ilmu wajib harus dimiliki oleh seorang auditor, yaitu kompetensi standar kita. Jadi kalau kita bicara manajemen risiko, harusnya teman-teman auditor di seluruh Indonesia ya tidak akan gagap lagi dan sebagainya. Nah, hanya kemudian ketika muncul Perpres 39 tahun 2023 tadi akan menjadi pertanyaan itu peran kita di mana nih untuk auditor dan APIP di seluruh Indonesia ini. Kira-kira banyak seperti itu. Mungkin saya awali sharing kita ini dengan satu cerita teman-teman. Saya dapat cerita dari satu APIP di daerah itu ya. Cerita bahwa oh Pak kami sedang mengawal pembangunan pariwisata di daerah kami. Pariwisata indah lah, karena memang kebetulan daerah itu dianugerahi oleh eh, keindahan alam yang luar biasa, kira seperti itu. Dibangunlah di sana fasilitas luar biasa, tapi kemudian apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Kunjungan wisata sana ternyata tidak meningkat secara signifikan. Tahu nggak kenapa kemudian terjadi seperti itu? Ternyata jalan akses ke sana itu belum dibangun dengan bagus. Jalannya itu masih jalan ya berbatu lah, kalaupun jalan masih level jalan-jalan kabupaten gitu, sehingga orang ke sana jadinya males gitu. Sisipan mobil antar itu aja masih masih apa ya?
masih apa ya, 2 mobil aja agak kesusahan kira seperti itu. Nah, ini bisa terjadi ternyata tidak hanya di sektor itu saja ternyata. Kita sering dengar beberapa kali Pak Presiden kita menyampaikan itu ada yang bangun bendungan tapi irigasinya tidak ada. Sawahnya belum ada. Lah kira-kira seperti ini. Lah inilah kemudian Bapak Ibu sekalian, hal-hal semacam ini kenapa bisa terjadi ya? Ini kan sebenarnya harusnya sudah teridentifikasi sejak awal resiko-resiko seperti ini. Nah inilah kemudian akan menjadi diskusi menarik ketika kita bicara terkait dengan manajemen risiko pembangunan nasional lintas sektor. Jadi dari hasil diskusi tadi dengan teman inspektorat tadi, ketemu Bapak Ibu sekalian bahwa ternyata setiap poin pembangunan itu tidak bisa dilakukan hanya satu entitas MRPN. Yakin deh, bangun pasar misalnya, tidak mungkin yang dilakukan oleh dinas apa ya, perdagangan atau dinas perindustrian lah. Gak mungkin itu kan, di situ ada dinas kebersihan juga akan terkait, dinas UMKM juga terkait dan sebagainya. Hampir tidak mungkin setiap program pembangunan itu bersifat satu entitas, pasti lintas sektor. Nah, oleh karena itu kemudian Bapak Ibu sekalian akan naif sekali ketika kemudian memandang suatu aspek pembangunan tadi dengan secara individual gitu ya saat itu. Tapi harus memandang itu sebagai suatu hal yang sifatnya komprehensif bahwa ini adalah sifatnya lintas sektor. Dampaknya kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika kita memahami tadi pemerintah sektor, otomatis kita melihat resiko-resiko yang berdampak pada pencapaian tujuan juga harus bersifat lintas sektor. Nah, disinilah kemudian yang menarik bagi tadi implementasi MRPN tadi. Bagaimana kemudian dengan APEP? Kira-kira seperti itu ya. Tadi sudah Bu Heli sudah bercerita tentang the line of model misalnya, udah standar lah itu ya. Saya tidak akan mengulangi lagi karena saya kira sudah hal yang biasa buat kita. Hanya kita bicara APEP ini Bapak sekalian, beberapa waktu yang lalu cerita sedikit kita juga, kami juga coba sudah melakukan semacam survei kepada 1.000 lebih lah responden dari APEP Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah, kemudian dari 640-an responden stakeholder APEP. Ekspektasi seperti apa sih auditor yang diharapkan dari APEP kita tadi? Yang pasti masalah independensi, masalah kinerja, masalah komitmen dan sebagainya pasti. Tapi kemudian yang menarik karakteristik yang diharapkan itu adalah APEP itu bisa bersifat sinergi dan kolaboratif. Nah ini nanti relevan dengan yang disampaikan Bu Heli tadi, bahwa dalam penugasan apapun untuk bisa memberi nilai tambah, seorang auditor di suatu unit APEP, dia harus bisa bersifat sinergi dan kolaboratif, tentunya, dan paling penting adalah problem solver. Tapi tidak cukup nih sekarang. Tadi sempat Bu Heli juga disinggung bahwa kemudian bicara masalah resiko-resiko yang sifatnya high level ya Bu Heli. High level yang strategik itu. Dan memang Bapak Ibu sekalian dalam konteks dinamika proses bisnis dan resiko tadi, dari hasil survei kami tadi, memang APEP diharapkan bisa memberikan solusi dan informasi bernilai bagi pengambilan keputusan di tingkat yang lebih strategis. Ternyata ini sudah menjadi ekspektasi dari para stakeholder kita semua. Nah, oleh karena itu kemudian Bapak-Ibu sekalian, ketika pengambilan keputusan resiko di level strategik tadi itu harus seperti apa, tentu harus ada toolsnya, harus ada alatnya agar bisa mencapai ke arah sana. Tadi sudah disinggung juga tadi baik Bu Deputi terkait dengan masalah bahwa ini bisa dibantu dengan ketika melihat resiko-resiko apa sih yang strategik dalam pembangunan nasional kita tadi. Nah Bapak Ibu sekalian, peran inilah kemudian yang menjadi benang merah atau titik terang atau binar-binar cahaya gitu ya. Bahwa APEP itu memang ya perannya harus ke level itu nih. Berpikir tentang hal-hal strategik, resiko-resiko strategik yang bisa mengancam pencapaian tujuan pembangunan nasional di lingkup apapun, di level apapun. Ya seperti itu. Bagaimana kemudian kalau kita lihat kemudian dalam konteks keilmuan, dalam konteks filosofisnya, ini ada mungkin Bapak Ibu sekarang sudah sangat hafal dengan kipasnya peran peran audit intern dalam konteks enterprise risk management gitu ya. Kalau dilihat di kipas itu, Bapak Ibu sekalian selalu tahu di sisi itulah peran APEP. Dan secara umum peran APEP di situ tadi lebih banyak untuk meyakinkan bagaimana sistem manajemen risiko tadi berjalan secara efektif. Baik dengan
menjamin atau melakukan assurance atas proses manajemen resiko misalnya, melakukan assurance atas proses evaluasi resiko, atau hal-hal lain yang terkait mirip seperti itu, termasuk evaluasi atas proses manajemen dan sebagainya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, peran APEP tadi ini secara filosofis, secara keilmuan tadi yang di launching oleh IA, ternyata kemudian itu tidak jauh berbeda dengan apa yang diharapkan atau diekspektasikan oleh regulasi dasar kita, yaitu MRPN Perpres 39 tahun 2023. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam konteks MRTN tadi, proses MRPN, ini penting saya kira, tujuan utama penerapan MRPN jelas, akhirnya kita semua sudah tahu, yaitu meningkatkan potensi pencapaian sasaran pembangunan nasional. Jadi Bapak Ibu sekalian, apapun yang dilakukan terkait manajemen resiko pembangunan nasional ini, MRPN lintas sektor kah, MRPN entitas kah, dan sebagainya, tujuan ultimate goal-nya adalah memang meningkatkan pencapaian sasaran atau tujuan pembangunan nasional. Itu yang pertama-tama kali harus kita perhatikan. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Ini menjadi penting. Mindset risk awareness atau kesadaran risiko, mindset tentang manajemen risiko itu tidak bisa dibangun ketika kita tidak aware dengan tujuan pembangunan itu sendiri. Kenapa demikian? Ketika orang atau sesuatu tidak punya tujuan, ya saya nggak perlu deh mikir resiko lagi, kok nggak punya tujuan. Tapi masalahnya Bapak Ibu sekalian, dalam konteks pembangunan nasional ini, setiap entitas MRPN, setiap entitas pemerintahan itu pasti niscaya punya tujuan. Dampaknya apa? Ya pasti mereka punya resiko. Ketika punya resiko ya harus dikendalikan dong. Nah, tools inilah kemudian menjadi penerapan MRPN itu menjadi suatu hal yang kalau istilahnya fardu ain lah, wajib. Tidak hanya oleh bagi orang-orang yang berkecimpung di manajemen risiko, tapi oleh semua orang yang berkecimpung dalam pembangunan nasional itu sendiri. Kenapa kemudian dalam lingkup Perpres MRPN ini, entitas MRPN ini tersebar luas sekali dari level pemerintah pusat, provinsi, daerah, bahkan terkait dengan lembaga-lembaga di bawah BUMN misalnya. Karena kenapa lingkup pembangunan nasional itu sendiri juga seluas itu. Kemudian tujuan terkait peningkatan tata kelola dan pengendalian intern saya kira itu sudah hal yang biasa. Tapi yang menarik di sini adalah ada tujuan juga, ini yang menarik nih, yaitu berkembangnya inovasi layanan publik. Nah ini menarik ini baru baru apa menjadi, kalau bagi saya pribadi ini menjadi menarik. Kenapa kemudian tujuan penerapan MRPN terkait dengan masalah inovasi pelayanan publik. Inovasi akan terkait dengan hal-hal yang baru Bapak Ibu sekalian. Inovasi berkaitan dengan bagaimana kita mencapai tujuan dengan cara-cara lebih efisien dan efektif, saya kira seperti itu. Inovasi berkaitan dengan perkembangan teknologi dan sebagainya. Mau tak mau tuh suka tidak suka, akhirnya ketika bicara MRPN tadi, untuk mencapai tujuan MRPN, ya kita harus berekspektasi bahwa inovasi layanan publik ini menjadi satu bagian dalam konteks penerapan MRPN tadi. Bapak Ibu sekalian, peran APEP dalam MRPN jelas disebutkan dalam Perpres ini. Ada peran di konteks pengawas internal lintas sektor, ada peran di konteks APEP, ada di peran konteks pembinaan, ada juga peran dalam konteks pembangunan infrastruktur pendukung misalnya. Nah, dalam konteks peran pengawas internal lintas sektor, Bapak Ibu sekalian, saya kira ini yang nanti bisa menjadi semacam acuan untuk bagaimana penerapan dalam konteks peran APEP lainnya, adalah diantaranya adalah memberikan atensi peringatan dini dan saran insight dan sebagainya. Ini yang memang sudah menjadi apa ya, kurnya dari para auditor intern pemerintah atau APEP tadi. Kemudian terkait dengan review laporan penyelenggaraan MRPN, evaluasi kecukupan desain, penelitian materi MRPN, ini semua sudah meyakinkan bahwa APEP atau dalam ini adalah peran pengawas lintas sektor tadi meyakinkan sistem atau desain bahkan penerapan dari MRPN itu bisa-bisa efektif sesuai dengan tujuannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, peran APEP tadi dalam konteks apakah itu lintas sektor atau apakah nanti APEP entitas MRPN, semuanya dalam kerangka untuk meyakinkan bahwa tujuan MRPN itu bisa dicapai, kira-kira seperti itu. Oleh karena itu kemudian Bapak Ibu sekalian, tadi sempat disinggung Bu Heli juga, masalah sinergi kolaborasi menjadi hal yang sangat penting tadi.
sempat disinggung, asuransi terintegrasi misalnya atas aktivitas penyelenggaraan MRPN. Ini menjadi penting Bapak Ibu sekalian karena karakteristik program pembangunan nasional ini bukanlah sifatnya di pusat saja biasanya. Contoh saja misalnya program penanganan stunting. Penanganan stunting tidak hanya berlaku di pusat, tapi itu sampai ke level bawah daerah, bahkan mungkin sampai ke level desa. Jadi hampir tidak mungkin ketika kita meyakinkan efektivitas penerapan MRPN tadi hanya melihat dari konteks yang sifatnya nasional saja, tapi juga harus bentuk dalam konteks asuransi terintegrasi tadi. Bagaimana di level pusat, bagaimana desain programnya misalnya, bagaimana kemudian desain koordinasi, kolaborasi di level daerah, bahkan bagaimana kemudian implementasinya sampai ke level desa. Resiko apa yang di setiap level tadi jenjang yang bisa mungkin terjadi dan bagaimana sistem MRPN tadi bisa mengadres terkait dengan resiko-resiko tadi. Untuk itulah kemudian hampir tidak mungkin ketika kemudian hanya satu entitas APIP yang menangani ini. Inilah kemudian pentingnya asuran terintegrasi dalam konteks manajemen resiko pembangunan nasional lintas sektor. Nah, peran APIP lainnya memberikan konsultasi MR saya kira penting. Oleh karena itu kemudian Bapak Ibu sekalian menjadi penting ketika APIP, auditor APIP sebelumnya sudah harus mumpuni atau paham terkait dengan manajemen risiko pembangunan nasional ini. Jadi karena memang sudah ilmunya sehari-hari, saya kira teman-teman auditor di seluruh APIP bisalah memberikan konsultasi bagaimana sih MR itu, bagaimana sih menerapkan MR itu, bagaimana membangun desain dari MR itu, kira-kira seperti itu. Bagaimana menerapkan MR itu di lingkungan baik level entitas, misalnya di OPD misalnya, ataukah di level direktorat, kedeputian atau di level dirjen sampai kemudian di level daerah atau di level daerah misalnya. Nah itu APIP harus memiliki kompetensi itu tentunya. Nah Bapak Ibu sekalian, dalam konteks tadi peran APIP, APIP lintas sektor ataupun kemudian APIP dalam konteks entitas tadi, semua itu kemudian dikoordinasikan atau dikolaborasikan dalam kerangka pembinaan pengawasan intern MRPN. Nah inilah yang koordinasi dan kolaborasi pengawasan intern tadi MRPN menjadi hal yang penting juga. Karena kenapa tadi sempat saya singgung sebelumnya bahwa tidak mungkin dalam konteks pengawasan ini hanya berjalan di satu level atau satu aspek saja. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, dalam konteks sekarang ini memang MPPRPN baru di launching kurang lebih setahun yang lalu ya, belum ada mungkin setahun. Nah inilah kemudian masih banyak mungkin di regulasi-regulasi yang belum terwujud gitu ya. Jadi apa kemudian peran APIP yang menjadi penting adalah sekarang ini menjadi saat apa ya bagi APIP untuk menyiapkan sumber dayanya, sumber daya SDM-nya terutama untuk bisa memahami kemudian bisa istilahnya sangat-sangat paham betul tentang MRPN ini. Karena nanti saatnya tiba ketika harus nanti melaksanakan misalnya assurance atas efektivitas desain, assurance atas pelaksanaan penerapan, efektivitas penerapan, assurance lain terkait MRPN ini, diharapkan APIP sudah siap dengan auditornya itu. Sudah ada beberapa sertifikasi terkait ini sesuai dengan mandat yang diamanahkan oleh MRPN misalnya. Kemudian juga terkait dengan masalah penerapan sejak awal, mungkin bagi para teman-teman audit sudah biasa yaitu adanya pengawasan intern berbasis resiko misalnya. Ini walaupun MRPN belum jalan saya kira secara formal, tapi ini secara substansi saya kira sudah menjadi bagian dari tugas atau pelaksanaan delivery pengawasan oleh auditor-auditor APIP kita. Karena ketika kita bicara kapabilitas APIP pun di level 3 paling tidak APIP sudah harus mampu melaksanakan pengawasan intern berbasis resiko ini. Nah, semua inilah kemudian walaupun memang secara sistem MRP sedang kita bangun saat ini dengan keilmuan terhadap manajemen risiko, APIP sudah bisa melaksanakan PIBR berbasis dengan resiko-resiko yang mungkin diidentifikasi oleh APIP berdasarkan pemahamannya. Karena kalau kita bicara langsung dengan register dan sebagainya, saya kira itu bisa untuk yang sudah bikin. Tapi kemudian saat ini mungkin APIP belum melaksanakan proses bagaimana menilai efektivitas dari sistem manajemen risiko yang menghasilkan registernya. Oleh karena itu kemudian APIP saya kira bisa memanfaatkan itu ataupun bisa kemudian mengidentifikasikan sendiri resiko-resiko yang mungkin bisa
bisa digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengawasan intern berbasis resiko. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan peran tadi saya kira ini menjadi peran yang sangat sangat krusial itu bagi APIP, menjadi menantang sekali karena di lini ketiga APIP akan memberikan pertahanan terakhir bagaimana manajemen MRPN tadi bisa dilaksanakan dengan baik, kira-kira seperti itu. Nah, di satu sisi juga dalam konteks dinamika peran audit intern tadi, kita bicara di masalah manajemen risiko dan sebagainya, eh, APIP juga harus menyiapkan, kita semua harus menyiapkan bagaimana menghadapi terkait dengan penerapan MRPN tadi. Persiapan itu tidak hanya tadi dalam konteks level level apa level auditor, kemudian di level APIP-nya itu sendiri dalam konteks tata kelolanya, dalam konteks entitasnya, juga di level kementerian, lembaga atau pemerintah daerah. Nah, di 3 level inilah kita harapkan nanti MRPN diterapkan, masing-masing menerapkan sesuai dengan fungsi lini atau fungsi lini masing-masing sesuai dengan three line of model, sehingga semua itu dibangun untuk meng-create atau meningkatkan nilai dari pengawasan intern itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian dalam konteks itulah kemudian kayak APIP saat ini perlu bertransformasi dalam konteks ini. Peran tadi disinggung Bu Heri terkait masalah foresight saat ini yang akan lebih punya tools tambahan dengan MRPN tadi, diharapkan ke depan transformasi dari peran APIP tadi, dari sekarang mungkin masih GRC partner dan sebagainya, menuju trust advisor, bahkan kemudian menuju value driver, di mana kita berbasis pada hal strategik, pendekatan strategic based approach misalnya, termasuk dalam konteks kemudian penggunaan hal yang sifatnya foresight tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, penyiapan dalam konteks tadi itu 3 level, baik di level auditornya atau di level SDM-nya, di level entitasnya, di level APIP, dan di level kementerian, lembaga daerahnya dalam konteks bagaimana kita mendorong peran APIP yang efektif untuk membantu atau mendukung penanganan MPRP tadi, itu harus menjadi perhatian kita bersama dalam satu sistem yang utuh, terintegrasi, dan kolaboratif. Mungkin itu Mas Edo yang bisa kami sampaikan terkait sharing itu. Jadi peran APIP itu sendiri memang Bapak Ibu sekalian sudah jelas di MRPN, hanya mungkin kemudian perlu turunan-turunan regulasi selanjutnya dalam rangka untuk lebih mengoperasionalisasikan Perpres 39 ini. Mungkin seperti itu Mas Edo. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan. Oke, sebelum kita masuk sesi selanjutnya, kita berikan aplaus dulu kepada 2 narasumber kita ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi ya. Tapi ini mungkin saya dulu yang bertanya kepada mereka berdua gitu. Jadi dapat apa informasi tadi banyak banget. Nah, ini saya juga penasaran gitu ya, ingin menggali lebih lanjut tentang apa namanya MRPN ini di SPI BUMN maupun di APIP gitu ya. Mungkin yang pertama saya tanyakan kepada Bu Heli terkait ini Bu, awareness dari BUMN sendiri ya, dari dalam hal ini tadi disampaikan kalau di 3 lini model tadi kan ada apa namanya second line sama third line gitu ya, SPI yang third line. Nah, awarenessnya terhadap katakanlah risiko lintas sektor ini saat ini seperti apa Bu? Kalau saya bayangkan tuh masing-masing BUMN tuh agak berbeda ya proses bisnisnya gitu kan. Ada BUMN terkait keuangan, mereka pasti terpapar manajemen risiko dari awal gitu. Tapi kalau misalkan yang lain, nah ini mungkin sesuatu yang baru. Nah, tapi apakah dugaan saya itu benar? Kita tanyakan kepada Bu Heli. Bagaimana Bu? Awareness ya pertanyaannya. Ya. Eh, Kalau di lingkungan BUMN, awareness terhadap manajemen risiko itu sebenarnya sudah tidak diragukan ya, bukan tidak asing lagi, tidak diragukan karena dengan keluarnya Permen eh, 2023 yang deket-deket juga itu bulan Maret, kalau MRPN kan bulan Juni. Sekarang ini sudah sedang giat-giatnya menerapkan setidaknya dengan pertama dia patuh dulu lah, berusaha mematuhi Permen 02 gitu kan. Nah itu kan berarti sudah awareness awal ya, patuh dulu, lama-lama menjadi kebutuhan. Nah yang kedua awareness tentang penugasan pemerintah atau pembangunan, itu dengan Permen 1 juga sudah diperjelas ya tanggung jawab BUMN dengan penugasan itu apa saja. Sehingga kalau itu digabung sebenarnya awareness terhadap manajemen risiko untuk penugasan pemerintah itu harus sudah menjadi perhatian oleh BUMN. Nah,
menurut saya beda terminologi aja dengan MRPN LS ini gitu ya. Barangnya ya itu juga gitu kan. Nah, yang perlu adalah mungkin alignment dengan ini punya taksonomi di BUMN. Kemudian nanti MRPN LS ada taksonomi. Nah, taksonominya itu pun juga harus alignment sehingga apa yang disebutkan dalam satu risiko itu memiliki definisi, konteks dan juga beberapa kriteria yang sepadan gitu ya. Nah, mungkin yang perlu adalah eh, kita pastikan awareness-nya kalau di dalam Perpres tadi yang menjadi entitas MRPN itu adalah Kementerian BUMN gitu ya. Kementerian BUMN itu sebagai pemegang saham. Nah, ketika Kementerian BUMN sebagai pemegang saham itu sudah awareness-nya tinggi, ya BUMN tinggal mengikuti karena dia kan secara RUPS nanti mendapat mandat dalam EKAP yang tidak bisa dibantah lagi, dia harus berkinerja sesuai dengan kontrak manajemen yang sudah ditetapkan. Begitu. Kalau bagaimana awareness setiap level, setiap lini ya, tiga-tiganya sama awarenessnya mestinya. Satu, bagaimana berurusan dengan teknis operasional di lini dia. Yang kedua, bagaimana meningkatkan kompetensi supaya bisa memiliki suatu quality assurance, kebijakan dan strategi yang tepat di BUMN-nya. Yang ketiga, SPI sebagai assurance untuk lini satu, lini dua. Kalau lini satu, lini dua, lini tiga di BUMN itu sudah kuat, itu menjadi modal awal untuk LS yang sudah bisa alignment-nya akan menjadi lebih cepat gitu Mas. Baik, terima kasih Bu Eli. Nah, itu tadi di BUMN gitu ya. Nah, kalau di APIP sendiri seperti apa nih awareness-nya atau mungkin tadi disampaikan Pak Iwan bahwa APIP itu di masa depan harus udah nggak boleh diragukan lagi, harus bisa risk based audit ya Pak ya. Risk based audit. Nah, sampai sekarang nih mungkin Pak Iwan punya apa namanya data atau mungkin punya informasi berapa sih bagaimana sih kemampuan APIP kita Pak di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah ini, lalu awareness-nya terhadap MRPN LS ini seperti apa? Yes, terima kasih Mas Edo. Terkait awareness dan sebagainya mungkin bisa kita awali dari bisa di Pemda saja ya di daerah. Eh, akan terrepresentasi ketika kita bicara berapa berapa jumlah daerah sih yang bikin semacam profil resiko level Pemda gitu misalnya. Dari data kami yang kami peroleh itu mungkin sekitar 47% Mas Edo. Jadi di bawah 5% yang Pemda sudah bikin misalnya profil resiko di level Pemda atau level daerah. Ini jadi masih masih apa ya masih jadi tantangan kita nih. Kalau baru sebesar itu berarti ada sekitar masih 50% lebih dari Pemda yang belum bikin profil resiko level Pemdanya. Dampaknya apa adalah ketika profil risiko itu belum teridentifikasi di level Pemda, otomatis aspek-aspek pencapaian tujuan strategik di level Pemda juga masih tanda petik tidak terkawal gitu dengan manajemen risiko dan sebagainya. Demikian juga ketika bicara masalah APEP yang melaksanakan asuran terkait dengan GRC misalnya, ya satunya adalah risk management tentunya. Dari data kami, dari hasil uji petik kami atas 109 APEP, itu hanya sekitar 20% melaksanakan asuran terkait dengan GRC tadi. Itu baru dalam konteks delivery atau pengawal terhadap penerapan GRC-nya. Nah, dari konteks itu tadi, kalau kemudian kita kembalikan kepada SDM-nya, biasanya dukungan SDM-nya sih di AP dari data yang kami peroleh, terlepas dari masa tadi manajemen risiko adalah kompetensi standar auditor, tambahan untuk penerapan apa keilmuan atau kompetensi terkait manajemen risiko bagi pegawai atau SDM APIP tadi kurang lebih yang memiliki 20% pegawai mengikuti manajemen manajemen apa resiko tadi saat ini mungkin baru sekitar ya 17%-an Mas dari 20% yang misal yang kita patok misal sekitar 20% pegawainya sudah melaksanakan pelatihan atau mendapatkan tambahan kompetensi terkait manajemen risiko. Sementara itu kondisi. Jadi secara umum memang masih challenging nih buat kita semua Bapak Ibu sekalian bahwa penyiapan APIP sendiri untuk mendukung penerapan LPS juga perlu terus kita dorong terutama dalam konteks tadi penguatan SDM-nya. Nah, ini memang menjadi PR kita bersama entah nanti dengan pelatihan kah dengan sertifikasi profesi kah atau apapun itu akan harusnya bisa terus kita dorong sehingga ketika MRPN nanti benar-benar kita jalankan apa sudah siap dong kira seperti itu Mas Edo. Baik, terima kasih jawabannya Pak
Iwan Agung. Baik, sebelum nantinya teman-teman nanti baik yang di offline sini atau yang di online ingin bertanya dengan mungkin raise hand gitu ya, nanti akan dipilih oleh panitia dan bisa menyampaikan langsung ya. Kita akan saksikan dulu ya dari home band kita LC Band ya untuk satu lagu dan ini kayaknya nggak cocok kayak namanya Library Cafe ini nggak ada kopinya. Ini belum ada kopinya Pak Iwan Bu Heli ya. Nah, jadi mungkin sembari kita nanti minum kopi ya rekan-rekan yang di apa namanya online juga minum kopi masing-masing kita saksikan persembahan dari home band kita LC Band.
Memandang baik. Semoga Bapak Ibu sekalian yang di offline dan online tidak jemu-jemu juga ya untuk memandang kami bertiga juga. Baik, ini sudah ada dua penanya gitu ya, dua penanya yang dari chat ya Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya juga bisa lewat chat. Ya sebelum rekan-rekan apa namanya ada yang apa namanya bertanya di sini, mungkin kita bacakan aja ya untuk dijawab oleh kedua narasumber kita ya atau influencer kita. Yang pertama pertanyaan dari Baris Feryono ya. Eh, Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, salah satu entitas MRPN sesuai Perpres 39 2023 adalah pemerintah desa. Apakah inspektorat ya daerah atau dalam ini APIP juga memiliki tanggung jawab terhadap efektivitas manajemen risiko pemerintah desa? Dan pertanyaan kedua, MRPN ini sepertinya diarahkan kepada pengayaan fungsi, dengan kata lain menambah tugas kementerian, lembaga, dan Pemda. Bagaimana cara mendorong masing-masing entitas MRPN lintas sektor ini agar secara sukarela mau berkoordinasi dan berkontribusi terhadap penanganan risiko pembangunan nasional. Mungkin yang pertama kami mohon Pak Iwan bisa menanggapi Pak pertanyaan pertama tentang APIP pemerintah, APIP daerah ya, apakah memiliki tanggung jawab terhadap efektivitas manajemen risiko pemerintah desa? Oke, terima kasih pertanyaan dari Pak Baris ini. Eh, Kalau saya ditanya ini, saya akan kembalikan sebenarnya Mas Edo dalam artian bagaimana sih nanti desain MR ini di level pemerintah daerah sebenarnya. Saat ini kan memang belum ada nih. Kita mungkin masih menunggu dari semacam guidance dari Kemendagri ya, selaku pengampu atau pembina MRPN di level Pemda. Tapi dalam konteks kalau kita bicara masalah keilmuan misalnya, eh, sejauh mana sih ruang lingkup keuangan daerah itu apakah sampai ke desa dan sebagainya. Kalau sama-sama kita pahami saat ini, APEP itu pemahaman saya dan pengalaman saya sampai ke desa itu itunya. Nah, tinggal kita masa kalau nanti bicara maksudnya sampai ke desa MRPN gitu kan? Ya pasti kalau jalan entitas MRPN di level desa hanya kemudian yang perlu kita bangun adalah bagaimana sistem MRP tadi memiliki mekanisme untuk meyakinkan bahwa dirinya itu bisa efektif di level desa sekalipun. Nah inilah kemudian menjadi tantangan bagi ABIP tadi dengan keterbatasan sumber daya, dengan tugas-tugas mandatori yang begitu banyak untuk membantu meyakinkan. Ingat teman-teman mungkin bukan bertanggung jawab ya, lebih cepat mungkin membantu meyakinkan bahwa MRPN di level desa itu juga tetap efektif gitu. Nah itu kemudian dibangunlah sistem tadi. Nah ini yang memang akan menjadi tantangan kita bersama eh, karena hampir nggak mungkin gitu teman-teman semua kalau saya sering dapat curhatan dari teman-teman di inspektorat daerah khususnya itu nggak mungkin inspektorat daerah itu turun langsung ke desa-desa. Nah, makanya kemudian ada mekanisme siskedes, ada mekanisme apa, siswaskedes dan sebagainya. Penggunaan teknologinya mungkin salah satu nanti yang akan menjadi tools untuk membantu bagaimana Apip tadi meyakinkan atau membantu meyakinkan bahwa MRPN itu bisa efektif sampai ke level desa. Kira seperti itu Mas Isdo. Baik Pak, jadi dalam satu ruang lingkup gitu ya Pak ya, desa itu sebenarnya ruang lingkup pemerintah daerah juga gitu ya, begitu juga risikonya gitu ya. Mungkin nanti cascadingnya, jenjangnya seperti apa, nah itu menunggu dari desain manajemen risiko pemerintah daerah. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua, mohon Bu Heli bisa menanggapi terkait ini Bu. Bagaimana cara mendorong masing-masing entitas MRPN ini agar sukarela berkoordinasi, nah, atau berkolaborasi? Iya, MRPN sepertinya diarahkan kepada pengayaan fungsi dengan kata lain menambah tugas KLP gitu ya. Ya, kalau secara teori atau konsep di mana yang melahirkan seperti COSO ataupun ISO, MR itu kan bagian yang terintegrasi dengan proses bisnis. Kalau itu bagian terintegrasi, nantinya mestinya itu bukan penambahan, tapi itu memang menjadi bagian tugas dia yang harusnya dilaksanakan kan gitu. Sekarang ini belum dilaksanakan. Nah, kalau sekarang ini terasa seperti
penambahan tugas, ya mungkin karena masih ad hoc kita belum siap. Untuk bisa menyiapkan kita memang harus bikin huru hara dulu kan gitu kan, supaya semua aware gitu kan. Kalau nggak di apa ada yang bagian rempong mengingat-ingat terus bikin ad hoc satgas dan sebagainya, ya nggak maju kan. Kalau mendasarkan kepada inisiatif sendiri-sendiri terus pada nggak inisiatif akhirnya selesai nggak jadi jalan. Nah karena sekarang ini terasanya seperti pengayaan atau penambahan. Ya karena belum terintegrasi berarti. Kalau sudah terintegrasi, itu menjadi bagian dari tugas kalau lintas pertama ya bagian yang menangani itu seperti apa. Kalau di lintas sektornya berarti ada risiko yang sudah tidak bisa tertangani diagregasi ke atas terus. Nah itu kan juga bagian dari proses. Mestinya nantinya dalam perjalanan itu menjadi bukan tugas tambahan, tapi memang melekat di fungsi masing-masing ya. Kemudian bagaimana cara masing-masing entitas lini sektor ini secara sukarela ya, sukarela mau berkoordinasi dan kontribusi. Memang kalau sukarela itu yang paling terdengar itu kalau sumbangan ya. Kalau sukarela koordinasi itu agak susah memang. Makanya kan ada istilah breaking the silo, connecting the dot. Itu kan karena memang sungguh susahnya koordinasi dalam faktanya gitu kan. Kalau bisa kerja sendiri aja. Tapi pada kenyataannya sesungguhnya nggak bisa gitu. Jadi memang harus kolaborasi. Nah tapi memang pada kondisi saat ini jadi harus ada tuh apa ya moderator atau yang ngelit ya, yang ngajak gitu ya. Harus harus merelakan diri untuk lebih aktif dari yang lain mengundang-undang. Kalau mengharapkan ayo sukarela gitu kan nggak ada. Jadi disitulah pentingnya untuk di dalam MRPN Perpres ini kan juga ditetapkan adanya lead ya nanti ya. Ada komite yang menetapkan lead. Nah, lead inilah yang nantinya mestinya akan menjadi motor untuk bisa bagaimana kolaborasi dilaksanakan. Kalau hanya disebutkan saja, inilah stakeholders yang akan melakukan lintas sektor lalu terserah nanti melakukan kolaborasi, eh, kayaknya susah. Bahkan ada kutipan nih, Einstein. Wah, berarti pada zaman Einstein aja dulu dia sudah mempermasalahkan tuh. Nothing truly valuable can achieve except by unselfish cooperation of many individuals. Jadi dia aja sudah pada zamannya dulu berarti kan koordinasi, kolaborasi juga sudah susah bisa memberikan value kalau masing-masing itu enggak unselfish, tidak selfish memikirkan dirinya sendiri. Gitu, gitu Mas. Ada Baik, lagi Ibu. ya? Jadi adanya ini Bu ya, yang tadinya mungkin tugas tambahan itu kalau jadi kebutuhan itu mungkin diprioritaskan Bu ya pelaksanaannya. Lalu tadi kalau misalkan ya namanya koordinasi ya itu harus ada koordinatornya gitu Bu ya, ada koordinatornya, kolaborasi juga ada kolaboratornya gitu ya masing-masing. Tapi ada tidak semacam program mungkin kalau misalkan kita kalau bicara apa namanya peraturan itu kan identik dengan punishment ya. Kalau misalkan tidak comply Iya, iya. ada efeknya gitu ya. Jadi memang Seperti itu. menarik nih kalau memang sudah ada koordinator, lalu bagaimana mengharapkan mereka itu bisa lebih apa lebih awarenessnya meningkat, inisiatif banyak, memang harus ada kaitan dengan insentif gitu ya. Manajemen risiko sendiri sebenarnya sudah terhubung tuh dengan insentif kalau kita telusuri lebih jauh ya, karena manajemen risiko kan mengelola ketidakpastian untuk bisa mencapai kinerja. Kalau kita mau kinerja kita biasa-biasa saja, berarti sama dengan ya seperti inilah tanpa insentif, ya sudah santai saja gitu kan. Nah kita mengelola risiko itu kan untuk bisa mencegah terjadinya sesuatu dan mengoptimalkan hal positif. Nah kalau hal positif itu tercapai, kinerja kita tercapai. Nah kinerja tercapai itu sebenarnya hubungannya ya dengan insentif itu gitu ya. Nah apakah itu akan direct begitu tercapai target itu langsung ada tektok dengan insentif, atau sebenarnya target tercapai dari suatu jabatan itu sebenarnya sudah suatu prestasi yang melekat dari fungsi-fungsi yang ada di dia gitu, termasuk benefit-benefit yang dia terima gitu ya. Misalnya kalau di BUMN ya, BUMN itu kan ada kontrak manajemen. Kontrak manajemen ada targetnya, otomatis akan mengelola risiko supaya kinerja yang ada di target itu termasuk pembangunan nasional yang ditargetkan di dalam kontrak manajemen tercapai. Sehingga dia akan menggunakan segala daya kan dengan pengelolaan risiko yang dilaksanakan.
ketika kontrak manajemen tercapai, maka direksi itu sudah mencapai kinerja dan mungkin akan memperoleh insentif sesuai dengan peraturan menteri lainnya tentang hal itu kan gitu. Baik, ya kalau di BUMN ini ya kita apa namanya sering mendengar banyak insentif bonus lalu dan lain sebagainya. Nah, saya jadi menarik nih kalau di pemerintahan bagaimana Pak Iwan? Apakah ada peluang gitu ya untuk katakanlah tadi memberikan insentif atau mungkin kita mengedepankan sanksi apa kalau tidak comply seperti apa seperti itu Pak Iwan? Eh, Kalau perspektif kami dalam konteks pembinaan mestinya Mas Edo ya, hal itu sebenarnya harus seimbang sih antara apa tadi reward dan punishment untuk secara konseptual teoritis dimanapun saya kira sama. Hanya kalau di level dalam konteks birokrasi tadi itu menjadi tidak mudah atau menjadi sedikit tricky karena memang semua akan berdampak kepada kebijakan publik yang luas gitu ya. Kalau di BUMN mungkin kan lingkupnya ya satu BUMN itu. Tapi kalau misalnya bicaranya misalnya masalah reward untuk tadi misalnya ASN atau apapun ya, itu dampaknya luar biasa, sekian juta ASN dan sebagainya, berdampak ke anggaran negara dan sebagainya. Itulah kemudian kenapa kemudian masalah reward dan punishment ini memang seimbang. Dan saya kira kebijakan-kebijakan ke sini nih, SDM segini di tataran ASN ini kayaknya mudah mulai ke arah sana nih. Tidak hanya masalah punishment, tapi juga masalah apa reward tadi kayaknya sudah mulai itu, walaupun mungkin bagi kita sendiri mungkin belum terlalu terasa kali ya. Mungkin itu kali Mas itu. Baik, terima kasih Pak Iwan. Jadi tadi mungkin salah satunya juga kita bisa ambilkan dari penjelasan Bu Heli tadi ya Pak Iwan ya, apa kita dilainkan dengan tujuan organisasi gitu sehingga ketika MRP-nya bagus, tujuan organisasi tercapai. Nah, jangan lupa tujuan organisasi tercapai itu harus ada insentifnya. Nah, gitu mungkin Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Mas Arif Irwanto Lasanto. Nah, ini dari Pustra Jakwas, Bu. Pustra Jakwas. Baik, izin bertanya. Yang pertama, MRPN lebih memfokuskan pada pengawalan sasaran pembangunan nasional. Bagaimana cetak biru pengembangan MR untuk mengawal sasaran pembangunan daerah. Nah, ini tadi mungkin untuk ditanggapin Pak Iwan ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Iwan sebenarnya menunggu dari Kemendagri seperti apa ya. Lalu yang kedua, tadi dijelaskan karakteristik APIP adalah problem solving. Tapi kalau kita lihat fungsi problem solver ini seharusnya juga ada pada lini pertama. Nah, pada tahapan apa karakteristik problem solver ini digunakan dalam pelaksanaan MRPN? Nah, ini mungkin bisa ditanggapi dulu Pak Iwan yang pertama tadi Pak. Ya, terima kasih Mas Edo. Ini sebenarnya tadi karakteristik problem solver hasil apa tadi hasil survei tadi itu dalam konteks APEP memang adalah opposite dari problem finder. Ya, karena kenapa teman-teman semua? Karena biasanya eh, auditor itu di apa ya? Distigmakan, datang itu nyari-nyari masalah, nyari nyari temuan gitu kan. Stigmanya seperti itu. Nah, ini ya kemudian yang ternyata dari konteks filosofis audit intern maupun dari konteks ekspektasi pemangku kepentingan kita pun ternyata ya jangan gitu deh, auditor tuh mau membantu kita memberi solusi atas permasalahan terjadi. Nah, itu kemudian muncul istilah problem solver tadi di hasil survei kami. Nah, dalam konteks MRPN ini problem solver saya kira bisa muncul di tiap tahapan apapun, tapi yang mungkin yang paling kelihatan adalah ketika misalnya terjadi eh, risk event, misalnya ketika suatu resiko terjadi, entah itu resiko apapun ya, itu pasti akan berdampak. Nah, dampak-dampak ini kemudian untuk kemudian dalam konteks apa agar tidak terulang lagi ke depan seperti apa dan kemudian bagaimana mengatasi dari magnitud ataupun dari dampak tadi itu seperti apa itu yang peran APIP tadi di sini. Jadi problem solver apakah eh, kalau kita bicara tadi peran APIP dalam konteks APIP itu meyakinkan dari efektivitas desain MRPN itu sebenarnya dibangun berdasarkan problem yang ada. Bagaimana selama ini problem di program pembangunan tertentu dan sebagainya, misalnya seperti itu. Nah, itu juga bagian dari problem solver sebenarnya ya. Jadi kita memandangnya dalam konteks yang lebih luas gitu ya. Ketika terjadi kemudian isu yang terjadi, di situ juga muncul dampak bagaimana kemudian APEP memberikan saran untuk menyelesaikan permasalahan ini juga. Itu juga bagian problem solver. Jadi mungkin kalau perspektif saya pribadi sih saya memandang problem solver dalam konteks yang lebih luas gitu ya. Bahwa apapun yang dilakukan APEP itu tadi lebih untuk sebagai advisor
mendorong bagaimana sih mencapai tujuan tadi, itulah yang kami anggap sebagai permasalahan tadi, kira seperti itu. Makasih, Mas. Baik Pak, jadi dengan adanya MRPN ini sebenarnya problem solver itu harus ditingkatkan ya Pak ya, jadi perluas gitu ya, bukan hanya nantinya nunggu setelah masalah terjadi gitu ya, tapi juga sebelum masalah terjadi itu kita harus antisipasi kan gitu Pak ya, dengan manajemen resiko. Baik, baik mungkin Bu Heli ingin menambahkan Bu tentang problem solver ini seperti apa karakteristiknya? Iya, terima kasih. Problem solver kalau dalam konteks 3 lini, kalau dicontohkan di yang Permen BUMN, memang tiga-tiganya harus berperan ya. Tidak hanya di SPI-nya saja. Di lini 1 juga sebenarnya sudah harus melakukan problem solver untuk area yang tanggung jawabnya, kewenangannya gitu ya. Kemudian itu diselesaikan kalau ada masalah lagi, problem solver level berikutnya adalah lini 2, lini 3, dan terakhir tuh governing body kalau di uh, BUMN atau badan usaha. Nah, kalau di governing body itu masih problem solver dalam arti risiko yang sudah di depan mata akan menjadi problem gitu misalnya. Nah, itu kan itu yang disebut diagregasikan ke dalam taksonomi Kementerian BUMN. Dari Kementerian BUMN ini, kalau itu adalah pembangunan nasional, maka sebenarnya itulah yang nantinya akan dibawa ke lintas sektor. Problem solvernya adalah komite di dalam lintas sektor ini gitu ya. Jadi ya dalam bayangan saya, komite lintas sektor dan eh, pengawasan internal lintas sektor itu tidak menangani semua, akan banyak sekali kalau semua yang harus dibahas di situ, hanya sesuai dengan konteks high level yang harus dibahas gitu ya. Tapi ini juga juga bukan suatu apa ya, problem solver seperti pembenaran, terus apa-apa dibawa ke lini berikutnya aja deh, pembenaran karena ada lini berikutnya ya udah biar diselesaikan lini berikutnya kan, tidak bisa begitu ya. Baik, jadi tadi diingatkan oleh Bu Heli, jadi problem solver ini karena berjenjang, jangan mentang-mentang ada lini berikutnya, lantas masalah ini dibiarkan gitu ya, dibiarkan, wah udah ini nanti diatasi lini berikutnya gitu ya. Melainkan kita setiap jenjang ini harus berperan Bu ya, harus berperan dalam mengatasi masalah. Kalau misalkan tidak bisa diatasi, ya kita naik ke jenjang yang Iya, lebih lain lagi. menambahkan dikit dan Ya. itu menjadi challenge ya, salah satunya di dalam auditor atau APIP atau SPI itu yang namanya risk base itu adalah men-challenge bagaimana lini 1 itu sudah mengelola mitigasi risiko sesuai kapasitas yang dimiliki gitu ya. Jangan-jangan dia kapasitasnya memang tidak mampu sehingga tidak bisa mengelola, atau kapasitas dia masih cukup banyak tapi dia sudah mengeluh mau aja di sudah di transfer ke tempat lain. Nah, itu berarti menjadi perhatian untuk bisa diberikan rekomendasi atau perbaikan untuk bisa mengelola lebih optimal lagi gitu, Mas. Baik, terima kasih Bu Eli. Baik, selanjutnya masih ada beberapa pertanyaan, tapi saya tawarkan dulu ke teman-teman ya, terutama yang sedang mengikuti secara online gitu ya. Jika ada yang ingin berinteraksi langsung ya, bertanya langsung kepada dua influencer kita pada hari ini, kami persilakan untuk raise hand terlebih dahulu, nanti akan diinfokan oleh panitia gitu ya, agar nanti bisa beraudiensi langsung dengan mereka berdua. Baik, sembari menunggu, ini masih ada beberapa pertanyaan, mungkin agak teknis ini Pak Iwan gitu ya. Ini ada yang bertanya tentang pemerintahan desa, letak perbedaan penerapan MRPN atau Perpres 39 ini dengan SPI lewat aplikasi Siswaskedes gitu ya. Jadi apakah ada yang berbeda Pak di Siswaskedes itu nantinya gitu ya dengan adanya MRPN ini? Mungkin maksudnya seperti itu. Nah, ini mungkin agak teknis ya Pak Iwan ya, agak teknis, tapi mungkin pasti akan ada penyesuaian-penyesuaian seperti itu ya Pak ya. Baik, selanjutnya juga ada pertanyaan dari Siti Kasyati Siregar. Nah, ini terkait
peran APIP daerah dalam mendukung pelaksanaan MRPN. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan juga oleh Pak Iwan tadi terkait aturan turunannya yang nanti akan dikeluarkan oleh Kemendagri gitu ya. Tapi sekarang belum ada peraturan turunan tersebut ya. Jadi belum belum terbit ya peraturan turunan tersebut sehingga rata-rata APIP belum memahami fungsinya seperti itu. Baik. Baik, masih kami tawarkan mungkin teman-teman yang ingin bertanya maupun yang mengikuti secara langsung di ruang LC. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan kepada dua influencer kita pada hari ini. Jarang-jarang Bapak Ibu kita eh, apa namanya kedatangan dua influencer kita pada hari ini. Jauh-jauh datang ke sini katanya Bu Heli dari gedung sebelah ya Bu Heli ya. Baik, Pak Iwan lebih jauh lagi nih dari lantai 11, paling tinggi di BPKP. Baik, silakan Bapak Ibu. Oke, Eh, sebenarnya saya juga ingin eh, menggali kembali Pak Iwan ini terkait penerapan MRPN ini Pak. Eh, Tadi mungkin sekilas sudah Bapak sampaikan ya tentang apa namanya pola kerja apa namanya mungkin kapabilitas APIP yang sekarang menuju ke trusted advisor gitu ya, trusted advisor. Nah, nantinya dengan adanya MRPN ini pola kerja dari APIP itu apakah eh, akan berubah, Pak? Akan berubah atau apa yang kira-kira di apa dibutuhkan gitu ya oleh APIP terutama dari GFA-nya ya untuk menyesuaikan dengan MRPN yang nanti akan atau yang sudah dan akan diterapkan saat ini, Pak. Ya, mungkin gambaran ini akan selaras dengan proses transformasi peran APRIP yang kita harapkan, Mas Edo. Kalau selama ini mungkin lebih banyak kita bermain dalam konteks eh, bagaimana meningkatkan apa istilahnya sistem GRC kita ya, GRC partner dan sebagainya ke depan mulai tadi berpikir masalah bagaimana si APIP memberikan pemahaman mendalam dan sebagainya. Dia ke depan dengan MRPN ini peran APIP lebih harapan kami bagaimana sih dia bisa memberikan foresight lah ya bahwa dalam suatu program pembangunan dan sebagainya dengan desain suatu program dan kondisi seperti itu dengan berdasarkan analisis resiko kita harapkan AP bisa memberikan gambaran kalau ini dilaksanakan kira-kira gambarannya seperti ini loh, dampaknya akan seperti ini atau kemudian ada kemungkinan resiko ini akan terjadi seperti ini. Nah, seperti itu Mas Edo. Oleh karena itu kemudian mau tidak mau suka tidak suka teman-teman di APIP auditor di APIP juga harus segera apa istilahnya mengupgrade dan mengupdate pemahaman tentang manajemen resiko ini. Itu yang saat ini sambil kita menunggu tadi yang dimaksud apa blueprint kah atau pedoman kah terkait dengan penerapan MRPN di level Pemda tadi, siapkan dulu lah masalah pemahaman terkait MRPN ini dengan apa ya termasuk dengan acara seperti ini kan kita saling diskusi sama-sama sih kita juga masih belajar Bu Eli ya karena memang ini baru di launching setahun kemarin eh, pemahaman ini kemudian jadi penting nanti Mas Edo karena itu akan menjadi basic merubah atau bertransformasi peran APIP itu sendiri ke arah mana. Kalau dulu awalnya sekedar PIBR misalnya, ke depan sudah berancang-ancang untuk bagaimana sih mengevaluasi atau menilai desain MRPN di level Pemda tadi udah efektif belum sih kira-kira gambarannya? Kayak semacam itu Mas Edo yang akan challenging sekali itu nanti ke depan. Terima kasih. Baik, luar biasa tantangan APIP ke depannya ya dengan adanya MRPN ini. Baik, ini saya diinfokan panitia bahwa ada yang sudah raise hand ya. Kita terima satu ya penanya kita dari online. Silakan yang raise hand dari BPKP Kalbar ya. Ya, kami silakan. Mungkin disebutkan Assalamualaikum nanti nama ya dan mau ditanyakan kepada siapa. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Suara warahmatullahi wabarakatuh. ini jelas, Bapak Edo. Jelas, Pak. Silakan. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Pak Edo. Eh, yang terhormat Pak Iwan, Bu Heli. Ini hanya sharing saja mungkin kami sebagai APIP gitu kan.
istilahnya dalam hal juga menilai tentang kematangan maturitas daripada MRPN suatu pembangunan nasional. Ini apakah menjadi jaminan gitu ya, dengan semakin matangnya level maturitas daripada MRPN ini, bahwa pembangunan nasional dari tujuan pembangunan nasional itu pun akan tercapai juga gitu. Apakah saling beriringan atau memang akan sendiri-sendiri? Ini levelnya sudah matang, tapi tujuan pembangunan nasionalnya misalnya belum belum tercapai atau bagaimana, masih ada kendala. Mungkin ada penjelasan dari Bu Heli maupun mungkin dari Pak Iwan. Demikian Pak Edu. Ya, Terima baik, kasih. terima kasih Bapak. Jadi tadi ditanyakan terkait kematangan maturitas MRPN ini gitu ya. Hipotesisnya tadi semakin matangnya level maturitas MRPN, maka eh, tujuan pembangunan nasional ini lebih mudah tercapai gitu ya, atau lebih mengarah eh, ke ketercapaiannya tinggi seperti itu ya. Nah, apakah seperti itu atau masih banyak faktor yang melingkupinya gitu ya? Mungkin yang pertama kami persilakan Bu Heli dulu untuk menanggapi. Bu Heli, kami silakan Bu. Ya, dalam bahasa pendeknya kalau maturitas sudah baik, berarti tingkat keyakinan untuk mencapai pembangunan menjadi lebih baik gitu ya. Pertanyaannya mengarah ke situ ya. Iya, mungkin kita runut ya, Pak siapa? Iya, terima kasih pertanyaannya. Mungkin kita runut ya. Kita runut maturitas MRPN itu pasti diawali dulu juga dengan maturitas yang ada di entitas atau organisasi. Tadi saya juga sudah sempat sampaikan bahwa maturitas atau pelaksanaan MR organisasi yang berjalan efektif itu menjadi start awal untuk MRPN LS yang lebih baik gitu ya. Dalam hal ini apakah bisa menjamin gitu ya? Kalau secara teorinya gitu ya, secara teori dari buku ataupun artikel yang kami baca setidaknya, menurut hemat saya, kalau maturitasnya itu dilakukan dengan benar, gitu, dilakukan benar, itu adalah cerminan MR entitas dulu ya, MR maturitas MR entitas dilakukan dengan benar pengukurannya, artinya itu mencerminkan efektivitas baik dari sisi kebijakan dan juga pelaksanaannya, sehingga menghasilkan atau resultnya bagus, maka itu akan menunjangkan MRPN maturitas dalam hal ini berarti program ya, program pada program juga lebih baik. Jadi kuncinya adalah benarkah nilai maturitas itu sudah mencerminkan kondisi efektivitas yang saat ini gitu kan. Nah, beberapa fakta yang terjadi ini yang membedakan praktik kita dengan mungkin praktik yang best practices adalah kita kadang mengejar lebih kepada formality, kita mengejar skor, kita mengisinya checklist-checklist. Terus penerapan itu lain hal gitu ya. Sehingga kalau kita bilang macur nilainya 3 atau bahkan udah menuju 4, itu realisasinya belum tentu seperti itu. Nah, itu ada beberapa fakta di lapangan demikian. Nah, tapi kalau kita berani bahwa 3 itu dalam praktiknya memang sangat efektif, bagus dalam pelaksanaannya, kita juga yakin bahwa maturitas MRPN entitas kemudian akan menjadi landasan atau menjadi modal bagi MRPN LS, dan kemudian MRPN LS juga mencerminkan bagaimana kapabilitas dalam lintas sektor, efektivitas lintas sektor, kemudian hasil itu tercermin, maka ya kita bisa juga mengatakan bahwa maturitas MRPN entitas ditambah maturitas MRPN LS akan, it goes without saying, kalau lagu mencapai pembangunan nasional. Nah itu tadi, tapi fakta-fakta itu kita berharap semakin kecil lah ininya deviasinya dengan yang diharapkan ya. Bukan lagi formality, bukan lagi mengejar, tapi benar-benar bahwa itu terimplementasikan, terintegrasi dengan proses bisnis gitu Mas.
Baik, Terima terima kasih kasih. Bu Eli. Pak Iwan mungkin menambahkan Pak tentang ini Pak, maturitas MRPN ini dan hubungannya dengan tujuan pembangunan nasional. Ya, saya kira saya setuju dengan Bu Heli tadi, Mas Edo. Dalam satu pendapat dinyatakan bahwa maturitas risk management itu digunakan untuk mengukur performa dari arsitektur risk management itu sendiri. Jadi ketika kemudian levelnya menaik itu berarti performanya ya memang sudah bagus gitu kan. Saya bisa kebayang aja lah secara simpel aja, nggak usah apa pakai teori yang muluk-muluk atau yang rumit-rumit gitu ya. Bayangin ketika penerapan manajemen risiko yang level paling bawah misalnya masih ad hoc yang jangankan mikir mikir itu yang mikir tujuan aja orang belum aware dengan tujuan misalnya dibandingkan kemudian dengan orang yang selalu aware dengan tujuannya berpikir ketika mengambil keputusan itu apakah ini tingkat resikonya seperti apa dan kemudian menyiapkan mitigasinya, of course pasti itu akan berbeda. Kan itu kan menunjukkan tingkat kematangan dari penerapan manajemen risiko itu sendiri. Kalau kemudian ditanyakan apakah kemudian menjamin 100%, sebenarnya kan semua sistem yang kita bangun itu kan sebenarnya sistem untuk mendukung atau meyakinkan pencapaian tujuan. Jadi kalau ditanya apakah 100% ya tidak bisa kita menjamin itu kan. Ini kan sistem buatan manusia nih, gitu kan. Juga yang melaksanakan juga manusia misalnya. Tapi paling tidak dengan tadi penerapan manajemen resiko tadi potensi potensi probability untuk mencapai tujuan tentunya lebih besar. Dan itu tentu akan tergantung dengan level atau maturitas dari level manajemen penerapan manajemen risiko itu sendiri. Kita manajemen risiko masih ya kayak sekarang misalnya, yang tanda petik orang tidak pernah tak peduli itu dengan renstra atau pencapaian strategik suatu daerah misalnya, dibandingkan ketika nanti misalnya suatu saat nanti orang, oh itu ternyata visi misi bupatinya tidak tercapai tuh, gitu kan? Itu kan akan beda karena begitu itu dinilai dan sebagainya itu akan merepresentasikan bagaimana kemudian menerapkan manajemen resiko di entitas tersebut tadi seperti Bu Heri tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan dan jawabannya Bapak Ibu sekalian. Mungkin waktu juga ya yang memisahkan kita ya. Nggak terasa Bapak Ibu kita sudah berdiskusi hampir 2 jam gitu ya. Dari jam tadi jam 1 lebih ya, sampai sekarang sudah jam 3 Pak. Mungkin itu tadi diskusi kita yang terakhir. Kami sampaikan terima kasih atas penjelasan dan pencerahannya dari dua influencer kita ini gitu ya. Em, Ya, sebelum mungkin kita tutup ya, saya minta ada closing statement dari masing-masing influencer kita. Nah, yang pertama mungkin Bu Heli. Kami silakan Bu Heli closing statement. Ya, yang menarik dari MRPN ini adalah kita perlu menengok kembali value kita perlu tingkatkan, ada 4C ya. 1 komitmen, C pertama, C kedua komunikasi, C ketiga koordinasi, C ketiga adalah kolaborasi. Ya, kalau proses MR-nya kita semua sudah tahu, tapi 4 hal itu mungkin bisa menjadi value yang akan memperkuat penerapan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Heli. Selanjutnya Pak Iwan. Kalau saya pribadi MRPN ini cukup 2 kata, harapan sekaligus tantangan. Jadi saya berharap banyak MRPN itu akan semakin meyakinkan pencapaian tujuan pembangunan, tapi sekaligus juga tantangan bagaimana kita menerapkannya, bagaimana kemudian menginternalisasikan, yang lebih menantang lagi bagaimana membangun budaya resiko. Nah itu jujur aja bagi saya pribadi tantangan luar biasa untuk kita hadapi bersama-sama. Terima kasih Mas Edo. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus kepada narasumber kita atau influencer kita berdua. Baik, sebelum kita akhiri, ada pesan-pesan ini dari rekan-rekan panitia. Jadi ini adalah MRPN series, Bapak Ibu, talk show pertama gitu ya. Akan ada 19 lagi ya, 19 seri lagi dari MRPN ini gitu ya, seperti disampaikan Bu Deputi tadi gitu. Jadi saya ingin menginfokan juga akan ada talk show yang kedua gitu ya, tentang pengawasan kolaboratif mewujudkan integrated assurance dengan judul Menakar Risiko Ketahanan Pangan Seberapa Urgent. Nah, ini akan disampaikan oleh Pak Evanry Sihombing gitu ya, dengan host Pak Anzas Rustamaji Pratama dari Deputi Investigasi. Jadi demikian kami akhiri. Terima kasih atas
kerjasamanya, atas kehadirannya rekan-rekan terutama yang ada di online dan ada di BPKP saat ini ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.